Bang Didi pengen ngevlog pulang dari markas tuh, pengen nyari anak pang. Hasilnya juga keren orang. HP yang stabil tuh. Kok kalau nggak S2 pun mau bayar. Mau kupon macilik jangan kan. Iya, ngajak beli musik dunia apa ya bang? Iya. Iya, sinyalnya apa ya? iPhone, iya, Bluetooth, terang kamera ini. Itu sama ngajak ngobrol dunia. Ya, ayo. Asal jalan ini. Ya, di deres. Stop. الأنهار خالدين فيها أبدا
نصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Ya. Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. Lihat surat Al-Baqarah, kita lanjutkan. Ayat 13. Surat Al-Baqarah ayat ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza, dan apabila, qila, dikatakan, lahum, kepada mereka, aminu, fi'il amr atau kata perintah, berimanlah kalian, kama, sebagaimana, amanan nasu, berimannya manusia atau orang-orang. Kalau annas itu artinya, kalau dalam bahasa Arab, banyak orang, ya, bukan hanya satu orang. Jadi boleh diberikan terjemahan, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman. Qalu, mereka berkata, harfu istifham, artinya suatu pertanyaan. Anu'minu, apakah kami beriman? Apakah kami beriman? Kama, sebagaimana, amana sufaha, berimannya orang-orang yang bodoh. Apakah kami mesti beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu beriman? Ala, ketahuilah,
Ini kata Allah, ala ketahuilah, innahum sesungguhnya mereka tadi itu yang qalu, yang berkata, humus sufaha, mereka yang bodoh. Kata Allah, ketahuilah sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ada orang bodoh tapi nggak ngerasa bodoh. Allah. Apabila dikatakan kepada orang-orang kafir, ya, atau orang-orang munafik, kalau asbabun nuzulnya ini memang karena surat Al-Baqarah ini bagian, ya, diantaranya daripada surat Madaniyah, maka memang ada sebagian orang-orang munafik yang masuk berbaur hidup bareng dengan orang-orang mukmin, ya. Jadi apabila dikatakan kepada mereka suruh beriman pada Allah, mereka bilangnya di belakang orang-orang mukmin bilangnya apa? Masa kami beriman kayak orang bodoh-bodoh itu. Nah, jadi mereka itu menganggap orang mukmin itu bodoh, ya. Karena memang masa awal, ya, Rasulullah diutus yang beriman itu kebanyakan adalah golongan dari rakyat jelata, di antaranya para hamba sahaya atau budak. Sedikit sekali dari para saudagar, kecuali Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar juga belakangan, ya, bukan belakangan banget, agak belakangan. Nah, sedangkan di antaranya Abu Sufyan belum beriman, saudagar atau hartawan. Abu Jahal paman Nabi nggak beriman, orang kaya. Abu Lahab demikian pun nggak beriman, orang kaya, ya. Jadi mereka itu mengolok-olok orang-orang mukmin kalau yang mengikuti Nabi Muhammad adalah orang-orang yang bodoh. Ayat ini maknanya demikian, ya. Asbabun nuzulnya demikian. Dikatakan mereka kepada mereka suruh beriman, mereka bilangnya apa? Masa iya saya kayak Bilal bin Rabah? Bilal kan budak, saya kan saudagar kaya. Masa iya saya kayak Amr bin Yasir? Amr bin Yasir kan budak, ya. Yasir bapaknya, Sumayyah ibunya. Bapak dan ibunya meninggal dalam keadaan syahid, disiksa, ya. Jadi mereka kalau dibilang supaya beriman tuh bilangnya begitu, ya, mereka itu orang-orang bodoh, jadi wajar kalau ngikut Nabi Muhammad, ya, bilangnya begitu. Tapi Allah membantah semua itu apa? Dengan ucapan apa? Ala innahum, ketahuilah sesungguhnya yang bodoh itu bukan pengikut Muhammad, tapi yang bodoh adalah mereka yang menganggap orang beriman adalah bodoh, akan tetapi mereka tidak mengetahuinya, tidak merasakan. Ada yang bodoh macam ini. Makanya semakin kita berilmu, kita akan semakin merasa bodoh. Tapi barang siapa yang tidak merasa bodoh, sungguhnya dia bodoh. Karena menganggap dirinya merasa cukup. Tapi barang siapa yang menganggap dirinya masih haus, bahkan haus sekali dengan ilmu, sedangkan dia menurut orang-orang adalah orang yang berilmu, maka dia sesungguhnya orang-orang berilmu. Maka kalau kalian benar-benar belajar, semakin kalian mendalami ilmu, semakin kalian belajar, maka akan semakin mendapatkan diri
kalau diri ini sebenarnya sedikit sekali mengetahui satu ilmu. Jadi jangan pernah merasa cukup dengan apa yang kalian ketahui sekarang, sehingga lantas kalian tidak mau lagi duduk di majelis ta'lim, nggak mau lagi dengar pengajian, nggak mau lagi kalian berkumpul dengan orang-orang soleh, nggak mau lagi kalian nongkrong bareng berbicara kebaikan karena menganggap yang paling berilmu. Jangan, ya, jangan demikian. Awas, ada memang tipikal orang, kata Allah, dia itu bodoh, tapi dia tidak merasa, dia tidak mengetahui, dia tidak sadar kalau dia ini bodoh. Maka suatu saat nanti, titel apapun yang kalian punya, gelar apapun yang kalian punya, jangan pernah merasa cukup dengan ilmu yang kalian miliki. Sering-seringlah duduk di majelisnya Pak Kiai, sering-seringlah duduk di majelisnya Ustadz. Jangan gampang menganggap, Ustadz mah titelnya ini cuma SPD, saya S2, saya doktor. Jangan, ya, jangan menganggap demikian, karena jelas beda. Kalau di Indon ini memang bahkan secara teknis pendidikan di pesantren itu beda dengan pendidikan formal. Meskipun ustadz itu tidak bergelar, coba aja samakan dengan orang yang bergelar. Bisa jadi ustadz itu jauh lebih pandai. Seperti siapa? Gus. Di antaranya Gus Baha, ya kan? Beliau nggak ada gelarnya, ya. Allah. Tahu Gus Baha? Bukan Gus Samsudin, lagi-lagi Gus Samsudin. Gus Baha, Rais Syuriah Nahdlatul Ulama sekarang beliau. Gak ada gelarnya beliau. Top anak pesantren, ya kan? Allah, ya. Jadi gelar itu bukan patokan. Bahkan kadang-kadang di Indonesia ini nggak sekolah tiba-tiba dapat gelar. Allah, berdiri bareng-bareng dengan kita yang sekolah. Ini angkatan keberapa ini? Allah, sudahlah, itu menjadi rahasia umum. Ada orang yang lulusan salah satu universitas, tapi dia nggak kenal dengan dosennya. Banyak yang begitu. Allah. Kenapa? Karena sekolahnya kilat. Tiba-tiba ikut wisuda aja. Ya, karena yang dikejar memang gelar, ya. Jadi jangan kalian menjadi orang yang merasa cukup dengan ilmu. Teruslah belajar. Allah a'lam bishawab. Ya, cukup satu ayat aja. Ada pertanyaan? Hari ini santai aja, ya. Kalau nggak ada, cukup. Ditutup. Terus dia semenit. Semenit. Nggak apa-apa, buat short. Ini kan ada anak tiri yang buat itu deh. Ini apa ya? Ada orang kaya gitu. Dua orang kaya nih, suami istri. Gak punya anak gitu kan mau ngambil dari orang miskin gitu ya. Nah ntar tuh anaknya ini perempuan misalnya, nah ntar itu sama bapaknya mahram nggak gitu? Bukan mahram. Terus gimana kalau gede ntar? Kalau pengen ngambil anak tiri dari saudaranya, ya, ingat, kalau pengen ngambil anak tiri dari anak saudaranya, paham enggak? Hati-hati. Kalau dari anak orang lain, bukan mahram. Ada batasannya, gak boleh membuka aurat dan lain sebagainya. Kalau pengen mengangkat anak tiri dari anak saudaranya, seperti contohnya istrinya Ang Didi nih, Amel.
Beliau ini dari anaknya, adiknya Mang Dikin. Itu mahram karena Mang Dikin ini mamangnya. Jadi mahram, nggak ada masalah. Kalau tinggal satu rumah. Kalau bukan, nggak bisa. Kalau ngambil anaknya laki-laki dengan ibunya, bukan mahram. Silahkan disusui, ya. Tapi jangan yang besar. Haram juga yang besar. Hati-hati. Oh, ini gimana? Ya. Jadi bagusnya itu kalau dalam Islam anak tiri itu, ya. Kalau kita pengen ngangkat anak perempuan, maka carilah anak perempuan dari anak saudara suami kita. Ya. Dari anak saudara suami kita. Kenapa demikian? Kalau seandainya berkumpul dengan suaminya, anggaplah ini yang dibicara ini istrinya. Maka kumpul satu rumah itu mahram, nggak ada masalah. Tapi kalau pengen ngangkat yang bukan siapa-siapa, ini yang jadi masalah. Apalagi ngangkatnya udah dewasa, jelas itu nggak boleh. Kecuali dari kecil. Kemudian dijadikan istrinya itu ibu susuan. Ya. Bapaknya gimana? Boleh? Masih nggak boleh? Kalau ibu susuan tetap ada batas-batasnya. Ya. Maka perhatikan, kalau yang bukan saudara usahakan ngangkat anak tirinya itu yang laki-laki. Kenapa yang laki-laki? Karena kalau laki-laki itu ketika masih bayi disusui oleh istrinya jadi ibu susu, jangan perempuan. Paham enggak? Paham enggak? Ya. Tapi bagusnya begitu kalau anak tiri ngangkat dari anak saudara. Kalau sekarang mah ngangkat anak itu yang udah dewasa dari panti, ya. Kalau bisa menjaga batas-batas bukan mahramnya sih nggak ada masalah. Tapi orang satu rumah rentan kan? Siapa yang mau ngangkat anak emang? Ya. Jadi kalau pengen ngangkat anak, ya, angkat anak dari saudara atau saudari. Seperti itu. Ya. Kalau ada ibu ngajak ngobrol gitu, tapi lebih ke ngomongin orang, kan kalau nggak didengerin takutnya sakit hati. Tapi kalau didengerin kan itu juga Yang murah loh lagi. nah yang kayak gitu. Mau dikit dulu. Kopi apa orang? La ta'ata fi ma'siyatil billah. Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah, meskipun itu ibu kita, meskipun itu orang tua kita. Kalau memerintahkan untuk maksiat maka tidak boleh taat. Paham? Kalian renungkan sendiri. Ada lagi? Ya kamu yang keluar dari tali kan bisa benang di situ. Nih mah gitu. Kalau nggak ada, Didi yang bertanya nih. Nggak ada. Santai aja. Udah pandai-pandai berarti. Kayaknya udah bisa semua ya. Apa bab nikah tak? Udah bisa semua, kosong masih bening, masih murni. Bening banget, nggak apa-apa. Ang Didi itu mengambil jalan seperti ini supaya bisa dicontoh oleh siapa saja.
baik itu dari golongan orang-orang yang berpendidikan maupun yang enggak berpendidikan, baik itu dari golongan orang-orang yang bukan siapa-siapa maupun orang yang siapa-siapa. Makanya yang Didi ngambil jalan berdiri di kaki yang Didi sendiri, enggak bergabung dengan siapapun, supaya bisa dicontoh oleh orang-orang di luar sana. Kalau kita semua itu bisa mempunyai peluang untuk taat pada Allah, gak pandang siapapun itu. Makanya yang Didi hari ini belum bergabung dengan organisasi manapun, ya, diantaranya tujuannya demikian. Orang dagang bisa taat pada Allah, tukang bisa taat pada Allah, yang bukan siapa-siapa bisa taat pada Allah. Karena yang Didi juga bukan siapa-siapa, ya. Makanya jangan heran kalau Ang Didi seperti ini. Ang Didi kan kuliah berpendidikan, kenapa sih nggak ngajar di sana, di sana, di sana, di sana? Bukan. Di antaranya seperti itu. Berdikari dengan kaki sendiri supaya dakwanya lebih leluasa. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.